muslimun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pagi hari ini kita ingin membahas karena berkaitan dengan Dewan Masjidan dan Musola. Dewan Masjid atau Musola. Kalau Dewan Masjid dan Musola itu ya katanya bisa dipahami bahwa mengurus masjid dan musola. Mengurus masjid saja berat, apalagi masjid. Nah, kalau dewan kemasjidan itu orang yang rajin ke masjid, dewan-dewan yang meramaikan masjid. Kata bahasa seperti itu. Maka pada pagi hari ini yang biasanya kita mengkaji hadis kursi dari kitab Miskatul Anwar, secara khusus pagi hari ini kita membahas masjid dan musola di dalam Al-Quran, supaya kita ini bukan pembentuk masjid, tetapi kita ini akan dibentuk oleh masjid. Kita ini bukan membangun musola, tapi kita terbentuk seperti kuatnya bangunan oleh musola. Karena masjid itu bukan tempat orang yang suci dan baik, tapi masjid itu tempat orang mensucikan diri dan membuat dunia baik. Maka dimanapun ada masjid dan musola, itu tidak pernah bisa menggambarkan tidak bisa menjaminkan gambaran kebaikan. Makanya berapapun megahnya masjid, belum tentu megahnya hati dan ketertarikan orang kepada masjid. Jangan bangga dulu dengan bangunan fisik masjid, karena Allah bukan butuh itu ya. Innallaha la yanzuru ala suamikum wa amwalikum walakin Allaha yanzuru ala ma fi qulubikum wa a'malikum. Karena yang diinginkan oleh Allah itu bagaimana mu'amilin masjid, bukan menjadi takmir masjid. Karena kalau takmir masjid itu jabatan, kalau mu'amilin masjid itu bentuk fa'il, perbuatan orang yang meramaikan masjid. Itu penting bagi kita supaya kita ini punya pelaksanaan, punya tolok ukur seberapa benarnya kita ngurusin masjid dan musola. Jangan lantas sebagai dewan Dewan Masjid Indonesia ini adalah orang yang paling kompeten terhadap masjid dan musola. Bukan, justru kita akan diuji oleh masjid dan musola. Nah, kalau sudah bicara diuji oleh masjid dan musola, maka masjid dan musola itu milik Allah.
Makanya jangan gampang-gampang bikin masjid dan mushola tanpa mewakafkan tanahnya dulu. Karena masjid dan mushola ibadah kita ini akan menggantung. Dan gantungan itu tergantung orangnya. Kalau masjid yang dia bangun sudah belum bisa nurutin kemauannya, maka masjidnya dijual lagi. Kenapa? Karena belum diwakafkan. Maka yang wakaf aja bisa dijual lagi, apalagi yang belum diwakafkan. Memang membangun masjid itu keren, tetapi di sisi Allah belum tentu diakui. Maka dari itu ini saya sampaikan di pagi hari ini, insya Allah, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Ya misalnya hanya kulit lah. Kalau sampai ke isinya mungkin isinya nggak terlalu tua. Ibarat kacang itu masih muda. Maka nanti sambil berjalan ke depan biar kacangnya semakin tua, menua sendiri. Baik. Saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholat wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Inna sesungguhnya ma itu pekerjaan, ma itu bisa pekerjaan. Ya'muru masajidallah, yang pekerjaan itu memakmurkan masjid, berarti pada pemakmuran masjid ya. Karena masjid itu adalah Baitullah, maka masajidallah artinya ini dimaknakan rumah-rumah yang hanya ditempati untuk bersujud kepada Allah, yaitu man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqama sholat wa ata zakat, dan dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak memiliki rasa takut terhadap rintangan-rintangan apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka fa'asa itu merupakan kalimat yang hanya Allah yang memiliki sifatnya. Berarti fa'asa itu adalah maka wajiblah mereka, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka berada di dalam kondisi yang berpegang teguh pada petunjuknya, atau berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini di innama ya'muru, ini kan mudhari ya Pak. Karena ini mudhari bisa apa namanya? Jazm. Itu ada kalimat atau kata sebelumnya. Nah, gitu. Dan ini terkait dengan kata-kata sebelumnya, maka ayat sebelumnya tidak tertulis di situ ya. Itu di surat di ayat yang ke-17, bahkan ayat yang ke-18. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Jadi ayat sebelumnya itu
maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Makana lil musyrikina, dan tidaklah orang-orang musyrik itu ayyamuru masajidallah, dia itu dapat membenarkan tentang pemakmuran masjidnya. Jadi orang-orang musyrikin itu tidak bisa dikatakan dia sebagai mu'amirin masjid, sementara syahidina ala anfusihim bil kufri, mereka mempersaksikan dirinya dalam kekufuran. Maksudnya apa? Orang syirik itu ya menguatkan kekafiran orang syirik itu. Ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu adalah amal-amal baiknya dalam memelihara masjid itu habitat itu ya apa namanya, pupus, gak ada apa-apanya, kayak asap rokok. Wa finnari hum gitu, di dalam neraka dia akan kekal. Baik, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kemusyrikan itu tidak bisa dijadikan sandaran atau orang yang berada di masjid, ngurusin masjid, masuk masjid, ngeramein masjid, bikin acara di masjid, tapi masih ada unsur kesyirikannya. Dan syirik yang paling kecil itu adalah riya. Orang yang riya itu syirik kecil. Maka apa? Maka layatu liqa rabbih, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, pahala dan lain sebagainya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, fal ya'mal amalan sholihan, maka berbuatlah perbuatan yang baik. Fal ya'mal amalan sholihan itu semua perbuatan baik yang disandarkan atas ketulusan hati kepada Allah dan mengacu kepada syariat, itu namanya amalan sholihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan, dan janganlah melakukan syirik atau berbuat syirik di dalam saat melakukan ibadah itu. Nah, karena kalimatnya juga syirik, maka syirik itu macam-macam. Dan bagaimana syirik di dalam ibadah? Paling tipis itu ya ibadahnya karena sesuatu, tendensinya karena sesuatu. Nah, siapa saja orang yang mu'amilin masjid itu ya orang yang tidur di masjid, terus tidur di masjid, terus nyapu masjid, semuanya pokok berkaitan dengan masjid, apalagi yang merasa dari pimpinan masjid, itu semuanya. Kenapa? Kenapa nyapu itu, ngepel itu termasuk mu'amilin masjid? Karena dari dipel dan tidaknya masjid mushola itu menjadi respon jamaah untuk datang. Bahwa kagaknya mushola harus banget, kagaknya sholatnya kalau kita sujud pasti ada yang bisa nih nempel di jidat. Gitu. Kalau yang nempel di jidat mah yang lembaran merah 100.000 mah mendingan. Ini mah enggak. Pasir, kalau debu baik. Jadi gitu.
Jadi semua yang terkait dengan kebaikan untuk masjid, mulai dari bersihin kotoran, ngepel, nyapu, nata sejadah, karpet, imam, ini semuanya terkait dengan masjid. Kenapa? Karena kalau istilah sholat di rumah juga bisa, tapi akan berbeda sholat di rumah dengan sholat di masjid sama sholat. Jadi dalam Al-Quran itu nggak ada bedanya masjid sama musola. Ya masjid ini ya tempat sujud. Tapi tempat sujud itu bisa di rumah. Kalau di rumah itu rumah ditempatin sujud. Tapi kalau masjid dan musola tempat sujud yang tidak bisa dijadikan rumah. Makanya ada yang kayaknya mah karena dia pengurus musola, pengurus masjid, seakan-akan rumahnya itu di masjid dan musola. Ya karena dia ngerasa itu rumahnya, itu masya Allah, itu kayak apa itu? Memang ada hadis, jadikanlah masjid-masjid itu sebagaimana rumahmu. Tapi ini kinayah. Kinayahnya apa? Supaya kamu rajin ke masjid. Maka itu namanya tafsir yang maksud, bukan mujmal. Mujmal kan di tempat rumah di situ apa? Ya pakaian di situ, semuanya baru di situ, masak di situ, makanya itu. Madang di situ, ngopi juga di situ. Kadang-kadang ke masjid kopi doang. Sama rokok, mana rokok minta lagi, kopi minta, itu hebat itu. Berarti mencari kemanfaatan untuk kepentingan sendiri di masjid. Bicara masjid, maka berilah kemanfaatan dan kemaslahatan untuk orang banyak. Itu bicara masjid. Sekarang kan susah, model sekarang itu udah banyak, ada yang makan berkah, apa kalau Jumat. Itu salah satu di antara mencari menyenangkan orang yang ke masjid atau membuat orang senang ke masjid. Tapi kalau mencari kesenangan di masjid, yang sebenarnya yang lebih baik mencari kesenangan ya di wilayah masjid, pasar, di mall, itu kan jadi senang. Tapi nyenengin orang ke masjid itu banyak caranya. Bapak mau ke masjid, ini Pak saya kasih yang nasi padang dulu, dan Bapak nanti di masjid bisa makan, boleh. Tapi ada yang mau ke masjid kan biasanya ada makanan yang ingin makan, beda, karena pantinya itu. Nah, jadi pertama berarti ada orang-orang yang syirik ngeramein masjid. Orang-orang yang syirik ngeramein masjid. Nah, maka berkaitan dengan orang-orang yang syirik ngeramein masjid. Nah, ini ayat di bawahnya. Ya, Alhamdulillah minasyaitonir walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harrama wa rasulahu min qabl. Jadi itu menceritakan tentang Allah itu menciptakan ada kelompok orang-orang munafik, orang syirik yang membangun masjid. Ittakhadhu masjidan diraran, tapi masjid itu disebut masjid dirar. Kenapa? Karena niatnya untuk keburukan. Nah, dalam ayat ini mengisahkan ada 12 orang yang dipimpin oleh Ibnu Amr bin Auf dan temannya 11 orang membangun masjid. Awalnya ketika para sahabat Rasulullah menetapkan bangun masjid saat Rasulullah mau ke Yathrib, Madinah. Nah, pas waktu itu hari Jumat, karena Rasulullah sampai ke Madinah, kota Madinah yang dulunya Yathrib itu hari Senin.
Maka Jumat itu berhenti di sekitar pinggiran kota Yazid, itu Kuba. Kuba itu apa ya, gunungan yang agak tinggi lah. Jadi di daerah Kuba itu, jadi kalau motor itu kelihatan Madinah terus daerah sekitarnya itu. Maka udah kita istirahat di sini. Ini hari Jumat, tapi Allah mengirimkan perintah harus sholat Jumat. Maka sekitar menjelang tulu bisyamsi, pas matahari di tengah poros itu, Rasulullah dapat perintah melaksanakan sholat Jumat. Maka ya sudah, sahabat-sahabat itu kan Umar, Utsman, kamu bikin aja sini. Umar, Utsman bilang siapa nih yang pulang bagian yang urusan bangun-bangun begini. Akhirnya ada yang namanya Yasir bin Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu yang disuruh nata. Akhirnya motong pelepah pohon kurma dibelah sama pedang yang di bawah, katanya ada. Akhirnya digaris ada mikrot dari pelepah kurma, daun kurma, belarak itu waktu wangi cuma di tiang-tiang pelepahnya itu ya. Nah, itu namanya. Kalau kelapa itu apa namanya? Hah? Yang belaraknya kan daunnya, batangnya. Iya begitu dah. Itu dulu masjid pertama, maka dilaksanakanlah sholat Jumat di situ, masjid Kuba. Nah, setelah sampai di Madinah, itu pesan, itu masjid diabadikan, dibangunlah oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu adalah istri dari Ummu Sumayyah, pembantunya Abu Jahal. Abu Jahal wanita yang pertama kali membenarkan kehadiran Nabi Muhammad. Akhirnya Sumayyah, ibunya Ammar itu disiksa sama Abu Jahal, dijemur di tengah padang pasir, mana udah nenek-nenek, kurus, kagak dikasih minum. Akhirnya Rasulullah bilang Sumayyah, sampaikan pada Sumayyah, boleh dia mengucapkan kafir di mulutnya, tapi yang penting hatinya enggak, karena enggak tega Rasulullah mendengar Sumayyah disiksa. Maka Sumayyah wanita yang kokoh, dia bilang begini, balighu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Sumayyah tahharallahu qalbaha, tahharallahu qalbaha bil iman, lalu salisanaha di kalimat itu. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, Sumayyah itu sudah disucikan hatinya dan lisannya dengan iman, maka tidak akan pernah mengkotori lisannya dengan kalimat kafir. Marah Abu Jahal. Akhirnya itu tombak dihunuskan di pas tengah dadanya, maka dia berlimpah darah, mati kehabisan darah. Maka Rasulullah mempersaksikan alladzi nafsi biyadihi, inna Sumayyata awwalu syahidatan bil Islam. Sumayyah itu pertama orang wanita pertama yang mati syahid karena Islam, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, terus kembali ke Kuba. Ketika Kuba mulai dibangun, itu orang-orang munafik itu iri. Dipimpinlah Abu Ammar dengan 11 temannya, jadi jumlahnya 12 dengan Abu Ammar. Dibangun karena memang dia ini ingin memadamkan api Islam, memadamkan cahaya Islam bersama-sama orang-orang yang memang ya kafir dan syirik. Akhirnya Abu Ammar itu mendatangi Kaisar Romawi.
Kaisar Romawi izin, ini bagaimana ini Muhammad pindah lari dari Makkah ke Madinah. Kalau nanti berkembang di Madinah habis kita. Udah Kaisar Romawi udah siap, Abu Bakar kita bantuin nanti, ada pasukan. Cuman tempatnya bagaimana? Basecamp-nya ada nggak? Di mana? Itu di musola apa namanya? Orang saya belum sebut, masih nyebut kagak boleh tuh. Iya, jadi gitu. Udah tenang, nanti kita akan bangun masjid supaya orang Islam nggak curiga, nanti kita punya base camp di situ. Gitu, Abu Anwar itu. Akhirnya membangunlah masjid di situ. Membangun masjid di situ. Nah, di situ dikatakan alladzina takhadu masjidan diron. Diron itu apa? Keburukan. Niatnya udah gak bagus, gitu kan? Yaitu untuk keburukan apa? Karena rencananya dibuat basecamp orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Kaisar Romawi. Makanya di situ wa irsadan liman haraballah, dan itu rencana buat basecamp nunggu nanti pasukan dari Romawi kumpul di situ akan menyerang Rasulullah. Nah, ini Rasulullah nggak tahu. Umat Islam yang sholat di Kuba itu nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Maka dibangun masjid supaya orang-orang yang di Kuba itu juga sholat di masjid itu. Dan ketika masjid Kuba didatangi peresmiannya, Rasulullah sholat berjamaah di situ, dan mereka juga ini akhirnya mengundang Rasulullah, kami masuk masjid, alangkah bahagianya kalau nanti orang-orang BMI jamaah bersama, terus ngaji bersama, sholat jamaah di situ. Wah, yang imamnya Rasulullah, imamnya Pak Haji bin Miftah, kan rame. Terus Rasulullah jawab, oh iya bagus, cuman ini saya lagi sibuk mempersiapkan untuk menuju Syam dalam perang Tabuk. Itu ceritanya. Ya sudahlah, nanti saya akan mampir kalau sudah pulang dari Syam. Dan Rasulullah rencana mau kunjung, karena ingat bisa diundang, kita mau sholat jamaah di masjid itu yang dibangun oleh Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Firman-Nya ya ini, alladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Jadi gitu. Akhirnya ayat selanjutnya itu la takum fihi abadan. Lu jangan sholat di situ. Gitu. Loh, kenapa lo? Itu begitu. Jadi Rasulullah tidak tahu. Sama dengan kita, masjid ini buat gara-gara COVID, Pak Anu kita bikin musola di masjid aja. Silahkan. Tapi Allah akan menguji hati kita. Emang ini latah-latahan apa-apa, kelihatannya sih bagus, tapi Allah akan tahu. Karena musola masjid itu kan rumah Allah. Dan nanti bahasanya nanti dulu kita selesaikan. Jadi itu dikatakan seperti itu. Nah. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Walladzina, dan orang-orang yang takhadu menjadikan masjid-masjid itu diraran sebagai apa ya, tujuan-tujuan yang tidak baik, wa kufran, dan kekufuran. Kenapa? Karena itu basecamp bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang musyrik.
wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang dimaksud itu jamaah masjid Kuba. Akhirnya dia pertama diajak sholat di situ, dikasih makan, dikasih kopi, udah enak loh di masjid sana ada kopinya, begitu. Jadi teman, padahal nanti dipengaruhi. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Wa irsadan itu bisa dimaknakan buat apa? Buat basecamp, buat tempat menunggu saat yang ditentukan. Liman, bagi orang-orang haraballahu yang memusuhi Allah wa rasulahu dan rasul-rasulnya, min qablu, memang sejak dulu. Walayah kunna in aradana ilal husna, ketika dia ditanya, loh saya ini tidak akan pernah ngapusi, nipu dan lain sebagainya, saya bangun masjid itu untuk kebaikan ente semua, begitu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yashhadu, mempersaksikan, innahum lakadzibun, dia mah bohong. Begitu. Allah yang tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka ketika Nabi Muhammad mau mendatangi undangan diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abadan, maksudnya jangan berdiri kamu di dalamnya selama-lamanya. Maksudnya la takum itu aqimis sholat. Karena apa? Diundangnya Rasulullah itu untuk mengimami jamaah. Minimal kalau Rasulullah sudah jadi imam jamaah di masjid itu kan wah rame Rasulullah.